Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ada seorang bertanya kepada ulama. Apa kata seorang ini? Wahai ulama, apakah Allah mencintaiku hari ini? Kata seorang bertanya kepada ulama. Apa jawab ulama itu? Allah sangat mencintaimu. Apa bukti Allah mencintaimu? Engkau masih hidup di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, karena kita masih hidup di bulan suci Ramadan ini, gunakanlah kesehatan kita, gunakanlah kesempatan kita hari ini, gunakanlah kekuatan kita hari ini untuk satu hal, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Sangat banyak ibadah yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan membahas satu, yaitu tentang sholat. Kenapa sholat kita bicarakan? Awwalu ma yuhasibul abdi yaumal qiyamah as-sholah. Salah satu barometer diterimanya amal seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu salat. Jika salatnya benar, maka sairul amali, semua pekerjaannya maka akan benar. Tapi jika salatnya salah, maka sairul amali juga salah. Oleh sebab itu, bagaimana salat kita ini menjadi istiqomah? Ada hal yang kita renungi dari yang namanya ibadah salat. Apa itu? Di waktu kita salat, apa yang kita dengar? Azan, betul. Yang kita dengar azan. Selama ini kita menganggap bahwasanya azan yang kita dengar itu adalah panggilan sholat. Kalau azan ini kita anggap sebagai panggilan sholat, mohon maaf, yang rajin semakin rajin, yang malas semakin malas. Jadi bagaimana caranya panggilan azan ini membuat kita rajin? Anggap panggilan azan ini adalah panggilan kematian. Karena kalau orang tahu dia akan mati setelah dia sholat, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, maka kita yakin dan percaya pasti dia melakukan ibadah yang namanya salat itu. Karena hal yang harus kita pahami, teman-teman sekalian, seburuk-buruknya laki-laki adalah ke masjid untuk disolatkan, bukan untuk salat. Oleh sebab itu, hadirkan di waktu azan berkumandang, yang terpikir sama kita adalah panggilan kematian, supaya kita semangat untuk melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, bagaimana caranya kita istiqomah melakukan ibadah salat ini? Caranya adalah dengan melaksanakan salat subuh. Kenapa harus salat subuh? Ibaratkan tangan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari kelima tangan ini, dari kelima jari tangan ini, jari mana yang bisa menyentuh semua jari? Betul, jawabannya jari jempol atau ibu jari. Ibu jari ini ialah yang menyentuh semua tangan kita. Yang lain tidak bisa menyentuh. Artinya apa? Perbaiki sholat subuh kita. Karena sholat subuh ini mempengaruhi sholat yang lain. Dari sholat subuh itu kita melawan malas kita. Kita melawan ngantuk kita. Kita melawan keinginan untuk tidak sholat. Tetapi kalau mampu kita sholat subuh, insya Allah 4 sholat lagi akan mengikuti kita. Begitu juga sholat subuh ini diibaratkan seperti ibu, di mana seorang ibu pasti mengayomi anak-anaknya, dan 4 inilah kategorinya anak-anaknya. Maka perbaiki sholat subuh kita, insya Allah sholat lain akan mengikuti. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita istiqomah dalam melakukan sholat ini? Nabi mengingatkan kepada kita, as-sholat fid din, sholat itu dalam agama karroksi fil jasad, seperti kepala dengan anggota tubuh. Orang tidak punya kaki masih bisa hidup, tak punya hidung masih bisa hidup, tak punya telinga masih bisa hidup, tetapi tidak ada satupun orang yang bisa hidup tanpa kepala. Inilah sholat. Sholat itu dalam anggota tubuh seperti kepala. Kalau kita mengaku diri kita Islam, kalau kita mengaku bahwasanya kita orang yang hidup,
maka pastikan kita salat. Dengan 3 ini, insya Allah kita akan istiqomah dengan melaksanakan ibadah salat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.